Kalaulah benar RPP tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian bisa mendapat cukup membayar setengah dan pesangon sesuai undang-undang, buat apa bikin undang-undang dengan bahasa ketentuan? Nah ini sekali lagi, ini sungguh Kementerian Tenaga Kerja sebagai leading sektor untuk klaster ketenaga kerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, tanda petik sekali tanpa bermaksud ujaran kebencian, tuli dan buta tidak mendengarkan aspirasi para buruh, hanya tanda petik quote and quote menjadi corong pengusaha. Kalau benar ya data pesangon seperti itu dalam RPP-nya, kita nggak tahu apalagi isi RPP tentang pengupahan. Kita nggak tahu apa isi RPP tentang outsourcing dan karyawan kontrak. Jangan-jangan lebih hancur daripada undang-undangnya. Ini gimana cara berpikir Menteri Tenaga Kerja ini? Question mark besar, big question ini. Pertanyaan besar. Mewakili kepentingan siapa? RPP ini dibuat di bawah leading sektornya Menteri Tenaga Kerja. Kami sudah membaca juga beberapa RPP, rancangan peraturan pemerintah yang terkait dari turunan Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Dan KSPI bersama KSPSI Andi Gani dan hampir seluruh serikat buruh mayoritas tidak akan pernah terlibat di dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah turunan tersebut. Karena pada hakikatnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 sudah ditolak. Nggak mungkin kita membahas turunan. Nggak mungkin di turunan RPP-nya dari Undang-Undang Cipta Kerja, UMSK akan muncul lagi. Orang udah dihapus kok di undang-undangnya. Di RPP dimunculkan, nggak mungkin. Nah, dalam salah satu RPP yang kami baca, misal tentang pesangon, ini lebih parah lagi. Sungguh pemerintah, khususnya Menteri Tenaga Kerja, sudah tanda petik ya, maaf, tidak menyerang pada pribadi. Sungguh kebijakan Kementerian Tenaga Kerja tuli dan buta, tidak mendengar aspirasi rakyat, khususnya kaum buruh. Tanda petik sekali lagi, tanpa menyatakan sebagai ujaran kebencian, hanya menjadi corong Kementerian Tenaga Kerja ini daripada kepentingan pengusaha. Apa pasalnya? Yang kami dapat informasi dari beberapa media online dan kami dapat informasi, tapi kalau kami salah, kalau saya salah, anggaplah pernyataan saya ini tidak ada. Ya, tapi dari beberapa yang beredar, kami dapatkan, sekali lagi, kalaulah benar ya sekali lagi, dan kalau itu salah, saya minta maaf dan anggap tidak ada ucapan saya ini, tapi kalaulah benar, di situ dikatakan dalam RPP Pesangon, bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, diperbolehkan membayar pesangon setengah dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Kalau begitu buat apa kita bikin undang-undang? Undang-undang Cipta Kerja saja kami tolak. Karena pesangon di dalam Undang-Undang nomor 13 yang lama ya, tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, itu dikatakan pesangon sekurang-kurangnya. Pesangon itu ada 3, uang pesangon, UP, uang penghargaan masa kerja, UPMK, dan uang penggantian hak namanya UPH. 3 komponen ini disebut pesangon. Ya kan? Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan sekurang-kurangnya bahasa undang-undangnya. Artinya di luar nilai yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 13 tersebut bisa lebih sepanjang pengusaha mampu membayar dan hasil negosiasi dan perundingan. Dan itu sah kan dalam negara demokrasi. Sepanjang pengusaha tidak mampu ya kembali pada undang-undang bahasa sekurang-kurangnya. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahasa sekurang-kurangnya pesangon yang 3 komponen tadi UP, UPMK, UPH dirubah normanya menjadi berdasarkan ketentuan. Jadi menutup ruang berunding. Buruh untuk pekerja atau pegawai untuk mendapatkan nilai pesangon di atas undang-undang. Sudahlah ditutup nilai perundingan, juga uang penggantian hak UPH yang nilainya 15% dari total UP dan UPMK dihilangkan. Kira-kira ada sekitar 3-5 bulan uang pesangon itu berkurang. Ya, uang pesangon itu berkurang. Nah, bayangkan, sudahlah dibilang sesuai ketentuan,
Mengapa dalam RPP-nya, sekali lagi, kalaulah benar dari data yang kami dapat, atau naskah-naskah yang kami dapat, karena kami tidak bisa klaim, karena RPP kan masih rancangan, mungkin bisa berubah-ubah. Saya tidak tahu. Kalaulah benar RPP tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian bisa mendapat cukup membayar setengah dan pesangon sesuai undang-undang, buat apa bikin undang-undang dengan bahasa ketentuan?